warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Nanti kalau Bapak bilang seperti itu, kalian jawab alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar gitu ya. Kan untuk menyemangatkan kita mencari ilmu pagi hari ini. Ayo, sekali lagi selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, di sini kita pagi hari ini akan membahas tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Yang setelah mana minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi zakat. Dan apa itu zakat? Kemarin kita bahas secara garis besar, yaitu artinya untuk membersihkan harta yang kita miliki. Dan sedekah ini secara garis besar juga sepemahamannya itu untuk agar harta yang kita miliki itu menjadi lebih bermanfaat, serta setelah kita zakatkan harta kita menjadi bersih, lalu kita sedekahkan, hibahkan atau hadiahkan agar harta kita menjadi bermanfaat antara sesama manusia dan juga kepada diri kita sendiri untuk menambah pahala kebaikan kita kepada Allah, dan semoga itu bisa menolong kita nanti kelak di alam kubur. Amin Allahumma amin. Ya, sebelum pelajaran pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca umul kitab. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Silakan ketua kelas. Ya, selesai. Selanjutnya saya akan menerangkan kegiatan pembelajaran pagi hari ini, yaitu bagaimana teknisnya. Nanti setelah Bapak menyampaikan materi itu akan kita buat 6 kelompok. Ya, 6 kelompok. Nanti di mana 5 kelompok akan membahas materi dan 1 kelompok akan menyimpulkan. 5 kelompok ini nanti akan membahas tentang manfaat, rukun, dalil, perbedaan dan persamaan, serta manfaatnya. Dan nanti tugasnya kelompok 6? Tugas kelompok 6 itu untuk menyimpulkan setelah kelompok 1 dan kelompok 1 sampai kelompok 5 mencari materinya dan mempresentasikannya. Ini karena Bapak pertemuan minggu kemarin sudah menugaskan agar belajar di rumah untuk memahami materi di rumah, maka pagi hari ini Bapak akan cukup menyampaikan poin-poin secara besarnya saja, dan nanti secara dalil-dalilnya kita bahas dalam forum diskusi. Bapak tidak akan menyampaikan dalil-dalilnya, nanti kalian sendiri yang akan menyampaikannya. Nanti juga akan Bapak awasi bagaimana dalil-dalilnya, cara penulisannya yang menurut Al-Quran yang baik dan benar. Yang pertama yaitu sedekah, pengertian sedekah dan hukumnya. Sedekah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Ya, coba ada yang mau membacakan tentang dalil sedekah ini? Ya, silakan dibacakan. Nanti lebih detailnya kita bahas di forum diskusi ya. Ya, terima kasih Mas Purwanto telah membacakan. Ya. Oh ya, nanti absennya setelah Bapak menyampaikan materi ya. Ya. Soalnya sudah terlanjur Bapak sampaikan ini materinya. Jadinya ya nanti setelah penyampaian materi. Pemberian sedekah hendaknya benar-benar ikhlas, jangan sampai ada rasa riya atau pamrih. Selanjutnya yaitu hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan.
Namun begitu ada kondisi tertentu, sedekah bisa menjadi wajib. Bisa ada seorang yang sangat membutuhkan bantuan makanan datang kepada kita memohon sedekah. Ya seperti saat ini ya, masih dalam keadaan pandemi COVID-19 atau wabah virus corona ini sangat berpengaruh sekali terhadap perekonomian kita bangsa Indonesia. Tentunya masyarakat kecil yang ekonominya di bawah kita itu tentu perlu bantuan dari kita yang kategorinya adalah orang yang mampu. Nah, selanjutnya rukun sedekah dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut. Ya, nanti bisa diperjelas lagi nanti di diskusi ya. Ya, yang selanjutnya bilangnya pahala sedekah. Dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 294 bagaimana disebutkan tadi ya, yang di atas tadi di awal, dapat kita ambil pelajaran bahwasanya pahala sedekah bisa hilang dikarenakan yang pertama, menyebut-nyebut sedekah sudah diberikan dalam artian mengungkit-ungkit baik si penerima maupun kepada orang lain, menyinggung hati si penerima sedekah. Kalau kita memberi sedekah itu alangkah baiknya kita tidak menyinggung perasaan kepada orang yang kita beri tersebut. Yang selanjutnya dia atau mempunyai niat ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain, itu sangat tidak baik ya. Yang selanjutnya manfaat sedekah. Ada banyak sekali hikmah atau manfaat dari amalan sedekah. Di antaranya dapat membantu meringankan beban orang lain, menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Sebagai obat penyakit, dapat meredam murka Allah, menolak bencana, juga menambah umur. Ya, seperti tadi yang Bapak jelaskan ya. Dengan adanya wabah virus corona ini, semoga dengan amalan-amalan baik kita itu dapat segera menyingkirkan adanya virus tersebut, memperoleh pahala yang mengalir terus. Jadi walaupun kita sama yang mati nanti di dalam kubur sana, kita juga masih tetap mendapatkan pahalanya karena pahala yang jariah. Akan dilapangkan rezekinya, menghapus kesalahan. Yang keenam, perbedaan dan bersamaan antara sedekah dan infak. Apa sih perbedaannya? Sedekah bersifat umum dan luas, sedangkan infak adalah pemberian yang dikeluarkan pada waktu menerima rezeki atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun keduanya memiliki kesamaan, yakni tidak menentukan kadar jenis maupun jumlah dan diberikan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena istilah sedekah dan infak sedikit sekali perbedaannya, maka umat Islam lebih cenderung menganggapnya sama, sehingga biasanya ditulis infak atau sedekah. Yang selanjutnya hibah. Apa sih hibah ini? Pengertian hibah dan hukumnya. Menurut bahasa, hibah artinya pemberian, sedangkan menurut istilah hibah ialah sedangkan secara istilah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa. Hukum hibah ini bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, dan juga makruh. Ya, nanti akan kita bahas ya nanti di diskusi. Kenapa bisa menjadi wajib, kenapa bisa menjadi haram, dan kenapa bisa menjadi makruh. Itu kan nanti pasti ada sebab musababnya, kenapa bisa menjadi hukum-hukumnya menjadi tiga tersebut. Yang selanjutnya yaitu rukun hibah. Rukun hibah ada 4, yaitu pemberi hibah, penerima hibah, orang yang dihibahkan, dan penyerahan atau ijab qabul. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat hibah, diberikan atas kemauan sendiri, tidak dalam paksaan, tapi atas kemauan diri sendiri, artinya dari dalam hati diri kita sendiri. Pemberinya bukan orang yang hilang akal, dalam artian tidak sedang mabuk atau dalam keadaan gila. Barang yang diberikan dapat dilihat atau berwujud, dan
dapat dimiliki oleh penerima hibah. Ketentuan hibah. Hibah dapat dianggap syah apabila pemberian itu sudah memenuhi proses serah terima. Jika hibah itu baru diucapkan dan belum terjadi serah terima, maka yang demikian itu belum termasuk hibah. Berarti jika sudah dikatakan hibah itu jika ada serah terima antara pemberi dan penerima. Jika belum ada serah terima, belum dikatakan hibah. Jika barang yang dihibahkan itu telah diterima, maka yang menghibahkan tidak boleh meminta kembali, kecuali orang yang memberi itu orang tuanya sendiri, dalam artian ayah atau ibu kepada anaknya. Ya. Hikmah hibah akan terhindar dari sifat kikir atau bakhil, akan terbentuk sifat dermawan bagi pemberi hibah, akan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Yang selanjutnya yaitu hadiah. Pengertian hadiah dan hukumnya. Ya. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Ini nanti secara detailnya nanti kita bahas di diskusi nanti ya, dalam forum kelompok dan presentasi nanti. Yang selanjutnya hukum hadiah. Hukum hadiah adalah mubah. Nabi sendiri juga sering menerima dan memberi hadiah kepada sesama muslim. Ya. Yang selanjutnya rukun hadiah. Rukun hadiah dan rukun hibah sebenarnya sama dengan rukun sedekah. Ya, nanti apa saja rukunnya nanti bisa kita bahas bersama-sama ya. Ya, yang selanjutnya hikmah dan manfaat hibah, yaitu yang pertama akan mendidik seseorang untuk selalu menepati janji. Yang kedua akan mendorong seseorang untuk berprestasi. Ya, ini hadiah ini sangat penting sekali perannya mungkin ya. Di zaman sekarang ini kan anak itu semakin malas untuk belajar karena adanya perkembangan zaman yang sangat cepat, yaitu teknologi berupa gadget gitu ya. Dengan adanya iming-iming hadiah untuk mendapatkan prestasi di kelas misalnya, untuk mencapai ranking 1 nanti akan diberikan sepeda gitu kan. Ini kan pasti akan sangat berpengaruh sekali terhadap prestasi si anak tersebut. Akan terhindar dari sifat iri dan dengki. Yang selanjutnya perbedaan dan persamaan sedekah, hibah dan hadiah. Persamaan yaitu sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dapat menciptakan rasa kasih sayang, kekeluargaan dan persaudaraan yang lebih intim antara pemberi dan penerima. Perbedaan sedekah diberikan oleh seseorang atas dasar untuk mencari ridha Allah semata. Hibah diberikan kepada seseorang atas dasar rasa kasih sayang. Hibah atau ingin mempererat tali silaturahim. Hadiah diberikan kepada seseorang sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang telah dicapai. Hukum asal sedekah adalah sunnah, sementara hibah dan hadiah adalah mubah. Nah, di sini Bapak sudah cukup sampai di sini untuk menjelaskannya. Ya, karena tadi belum di absen, Bapak absen dulu ya sebentar ya. Muhammad Nur Rafiq, ya, Purwanto, Nizar, Haji, ya semuanya hadir ya. Ada berapa siswa ini? Ya, alhamdulillah semuanya hadir, tidak ada halangan, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi Bapak sudah menyampaikannya secara 5 garis besar ya, dan nanti akan lebih dijabarkan lagi dalam forum diskusi ini. Nanti kita akan bersama-sama untuk menggali lebih dalam lagi, lebih lebar lagi tentang materi-materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ya, silakan, karena waktunya sudah hampir habis, mungkin diskusi ini kita dipercepat ya durasinya, lebih singkat. Nanti bisa mencari pendalaman materi ke perpus atau bisa juga browsing lewat smartphone yang kalian miliki. Akan Bapak berikan waktu selama 10 detik. Kan tadi materinya sudah dijelaskan di awal. Kelompok 1 tentang pengertiannya, hibah, sedekah dan hadiah. Yang kelompok 2 rukun, yang kelompok 2
dalil, kelompok 3 rukun, kelompok 4 persamaan dan perbedaan, dan kelompok 5 itu apa tadi? Ya, itu tentang manfaatnya, dan kelompok 6 itu menyimpulkan dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Ya, sepertinya waktu kita hampir habis. Langsung saja presentasikan. Bapak beri waktu 10 menit, 10 detik. Ya, dan silakan kelompok 6 untuk menyimpulkan dari teman-temannya tadi yang sudah berpresentasi. Ya, terima kasih ya atas jalannya diskusi pagi hari ini atau pembelajaran pagi hari ini sangat lancar dan cukup aktif semuanya. Ya, saya akan memberikan pertanyaan beberapa kepada para siswa, kepada teman-teman ya. Itu yang pertama, apa dalil dari hadiah? Sebutkan dalil dari apa? Sebutkan dalil dari hadiah, baik dari hadis maupun Al-Quran. Ya, silakan Mas Purwanto. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu nanti akan ada tes tulis atau lebih tepatnya tugas menjawab soal. Nanti karena waktunya habis, kita jadikan saja sebagai PR ya. Dan Bapak di sini juga akan memberikan tugas, yaitu berupa observasi di lapangan ya tentang ini materi pagi hari ini, tentang hibah, hadiah, dan sedekah. Dan apa? Nanti kita kumpulkan minggu depan, nanti apa soalnya dan klasemen tugasnya akan Bapak share di grup PA nanti ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf karena waktunya sudah habis. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.